Kami bersyukur Tuhan pagi hari yang indah ini kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini dalam rumah-Mu Tiberias. Engkaulah yang memanggil memilih kami untuk ada di tempat ini. Maka kami terlalu yakin dan percaya Tuhan juga yang akan memberkati kami pagi ini. Maka setiap kami datang dengan hati bersyukur, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Kami percaya sepanjang bulan September ini kami diberkati Tuhan. Berkat-berkat yang baru dilimpahkan dalam hidup kami, kekuatan sukacita Tuhan menyertai bersama keluarga kami. Maka pagi ini Tuhan, kami percaya setiap pujian sembah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Engkau bertahta di atas setiap pujian sembah yang kami naikkan. Maka Tuhan tidak cukup sampai di sini, karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang memerdekakan kami, bahkan firman-Mu lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Maka hamba doa setiap nama yang hadir dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga kami sehat sempurna. Maka siapapun datang dengan sakit penyakit pulang disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan damai sejahtera kelegaan. Warga surga yang kedua, di tangan kami ada berkat. Kami percaya dalam hidup kami tidak ada kata kekurangan. Keluarga kami, usaha bisnis, karir kami, bahkan masa depan kami diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, kami dijaga malaikat. Warga surga tidak celaka bahaya, ada dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Bahkan suatu hari kelak kami imani, kami percaya, kami yakin kami akan pesta di surga. Terima kasih Tuhan. Namun selama di bumi kami sadar kami perlu sabda-Mu. Berfirman bagi kami, Roh Kudus ajar, didik, tegur kami, tapi juga kuatkan dan hiburkan kami pagi ini. Karena kami terlalu percaya ketika firman-Mu disampaikan, iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa pagi yang indah ini. Yang ada hanya minyak dan anggur, damai dan sejahtera Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah via live streaming, kami percaya dalam rumah mereka ada berkat Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa kuasa Allah menembus ruang dan waktu. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang diberkati Tuhan pagi ini sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali bisa jumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam ibadah pagi yang indah ini dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera. Shalom. Kurang semangat Saudara. Shalom. Lebih semangat Shalom Tiberias. Puji Tuhan. Apa kabar Saudara? Banyak berkat, banyak mujizat dalam penyertaan Tuhan selalu, amin. Sepanjang bulan Agustus kita telah lalui bersama Tuhan. Dan saya percaya bulan September, bulan yang baru ini, Saudara semakin diberkati Tuhan, amin. Kalau kata orang September ceria, Saudara. Saya berdoa sepanjang bulan ini Saudara ceria, amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Lebih-lebih lagi ada minyak dan anggurnya Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah kita buka Alkitab kita. Hari ini saya berbicara mengenai setia sampai akhir, Saudara. Yuk kita lihat ayatnya, Daniel 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya berdoa Saudara pulang dari tempat ini diberkati Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Yuk perhatikan Daniel 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang sudah sampai di sana boleh bilang haleluya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan apa? Menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan sama-sama. Perhatikan ayat-ayat ini Saudara. Ini berbicara mengenai kesetiaan. Bilang sama saya, setia. Apa arti kata setia? Setia artinya berpegang teguh. Sekali lagi ya. Setia artinya berpegang teguh. Maka setia sama Tuhan, setia kepada Tuhan artinya berpegang teguh pada Tuhan, Saudara. Nah, kesetiaan ini adalah sebuah keputusan. Seperti ayat yang tadi kita baca. Ini sebuah keputusan, Saudara. Ini sebuah komitmen. Bilang sama saya, komitmen. Yes, Saudara ya. Kenapa Saudara? Karena gini Saudara. Dalam kesetiaan itu pasti ada perjuangan. Dalam kesetiaan saya sampaikan sama Saudara pagi ini. Pasti ada apa? Perjuangan. Karena Saudara ya,
Kesetiaan biasanya diuji, saudara. Diuji dengan apa? Diuji dengan tantangan. Diuji dengan apa? Diuji dengan masalah. Diuji dengan apa? Diuji dengan hal-hal yang menakutkan. Seperti tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diuji dengan apa? Dapur api, saudara. Tapi kesetiaan juga butuh perjuangan. Karena gini, saudara. Kesetiaan juga kadang diujinya dengan godaan. Kadang diuji dengan apa? Godaan, saudara. Iya, betul. Saya mau sampaikan sama saudara, apalagi ini akhir zaman. Papa Riaji menyerukan, mari Anda dan saya setia. Di akhir zaman tanda-tandanya ya jelas, saudara. Alkitab katakan tanda-tandanya sudah nampak. Alkitab sudah sampaikan, saudara, ya. Banyak kesusahan di mana-mana, deru perang, saudara, penyakit sampar menular. Saya mau sampaikan sama saudara, tapi jangan takut. Ketika Anda tetap setia, saya percaya Alkitab yang katakan kesetiaanmu pasti membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Ya, saudara, maka itu kalau saudara perhatikan ya, bukan hanya dalam 1-2 ayat, tapi Alkitab, saudara, menulis banyak ayat tentang yang namanya kesetiaan, saudara. Alkitab menulis banyak ayat tentang yang namanya loyalitas ini, kesetiaan, saudara. Bahkan salah satu ayat yang saya kutip pagi ini Amsal 3 ayat yang ketiga. Coba perhatikan baik-baik. Amsal 3 ayat yang ketiga, saudara. Yuk perhatikan, kita baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Janganlah kiranya apa? Kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada apa? Lehermu. Tuliskanlah itu pada apa? Loh hatimu, saudara. Iya. Amsal bilang, saudara, bahwa jangan sampai kesetiaan itu pergi, meninggalkan kita, saudara. Karena ini adalah sebuah keputusan. Makanya dikatakan kalunglah di lehermu, ya, taruh itu di loh hatimu. Kenapa? Karena setiap manusia punya potensi untuk meninggalkan kesetiaannya pada Tuhan. Maaf ya. Maaf ya. Semua manusia punya potensi untuk meninggalkan apa? Kesetiaannya pada Tuhan. Maka itu Alkitab sering banget berbicara dengan tegas, dengan keras mengenai apa? Mengenai kesetiaan. Bahkan kalau saudara perhatikan ya, dalam Injil, saudara, dalam Matius 24-25, nanti kalau saudara baca di rumah, itu seri khotbah tentang akhir zaman. Yesus berbicara dengan murid-muridnya secara spesial, secara khusus. Yesus mengajar murid-muridnya. Ada 3 perumpamaan yang sangat terkenal, saudara. Ya, yang pertama, saudara, itu ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, saudara. Ya, hamba yang setia dan hamba yang apa? Jahat, saudara. Ya, dalam kisah ini, saudara, Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa ada hamba yang setia menunggu tuannya pulang, menunggu tuannya datang. Meskipun tuannya belum datang, dia tetap setia, saudara. Tapi ada hamba yang jahat. Ketika dia tunggu Tuhan yang gak datang-datang, Tuhan yang gak kembali-kembali, dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Alkitab katakan, ya, hamba itu, saudara, akhirnya yaitu diperhadapkan dengan ratap dan kertak gigi. Itu bicara soal apa? Neraka, saudara. Yang kedua, saudara, ada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kalau saudara perhatikan ya, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang 5 ini bijaksana, kenapa? Bukan hanya membawa pelita, tapi dia ada minyaknya. Bilang sama saya, ada minyaknya. Amin. Dia siap sedia. Maka menjelang kedatangan Tuhan, Anda dan saya harus tetap ada minyaknya. Amin. Yes. Karena kapan saja Tuhan datang, kita yang didapati diurapi. Puji Tuhan ada di Tiberias. Kita yang didapati diurapi. Alkitab katakan kita akan terbang ke surga. Bahkan seperti Henok dikutip di dalam firman Tuhan di Alkitab, dia tidak ada lagi. Karena dia telah diangkat oleh Allah. Dalam sebuah kitab Yahudi kuno dikatakan Henok yaitu sebelum masuk tingkap langit, saudara, sebelum masuk dalam kerajaan surga dicekat oleh malaikat, disuruh kembali lagi di bumi untuk diurapi. Baru yaitu dia masuk dalam yaitu tingkap langit kerajaan surga. Maka ada 5 gadis yang bodoh. Ini berbicara mengenai apa? Tidak setia, saudara. Ya, tidak setia, saudara. Dia tidak ada minyaknya, membawa pelitanya saja. Akhirnya apa? Alkitab katakan mereka ditinggalkan. Saya berdoa Anda bukan bilangan orang-orang yang ditinggalkan. Amin. Saya berdoa akhir zaman Tuhan datang kita terbang ke surga. Bilang amin. Yang ketiga ada apa? Ada perumpamaan tentang talenta, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab dalam Injil Matius 24-25 ada berbicara mengenai talenta ini, saudara. Ada satu yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, saudara. Yang 5 talenta dia kembangkan. Artinya apa? Berbuah. Yang 2 talenta dia kembangkan, dia setia, berbuah. Tapi yang 1, dia gali lubang, dia kubur dalam-dalam talentanya. Artinya apa? Tidak setia, saudara. Maka Alkitab juga sama katakan hamba yang tidak setia itu diperhadapkan
dengan ratap dan ketak gigi, saudara. Maka konteksnya, mohon maaf, di akhir zaman, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan tentang kesetiaan. Makanya ini bukan soal main-main lagi, saudara. Kenapa pagi-pagi saudara saya teriak-teriak tentang kesetiaan? Kalau saudara mungkin dari rumah bilang, oh saya mau ke gereja, saya mau diberkati, saya mau dengar tentang berkat. Saya percaya saudara, tenang, jangan takut. Alkitab yang bilang, orang yang datang dalam ibadah, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang yang datang dalam ibadah, roti makanannya diberkati Tuhan. Air minumannya diberkati Tuhan, amin. Masa depanmu diberkati Tuhan, bilang amin. Jangan takut kalau soal mujizat, saya percaya ini Tiberias. Bilang sama saya, Tiberias. Tiberias itu gereja mujizat. Iya saudara, orang-orang sakit sembuh di sini. Orang-orang dipulihkan dalam ekonomi dan dalam keluarga. Bahkan maaf saudara, ya bayi mati dalam kandungan pun bangkit. Di Tiberias saudara, orang yang sudah mati 10 jam bisa dibangkitkan. Artinya apa? Mohon maaf saya mau sampaikan sama saudara. Ini bukan hanya kematian secara fisik. Tapi kalau pagi ini kau berkata, aduh Pak, awal bulan sih awal bulan. Tapi kayaknya ekonomi saya hampir mati Pak. Kayaknya hidup saya udah setengah mati Pak. Kayaknya pekerjaan bisnis saya juga udah setengah mati. Saya berdoa, Tuhan mampu membangkitkannya. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Maka perhatikan kalau kita kembali ke dalam ayat yang tadi. Sadrak, Mesak, Abednego saudara. Begitu setianya dia sama Tuhan. Begitu setianya dia pada Allahnya. Kalau saudara baca kisah ini saudara, Nebukadnezar mendirikan patung saudara yang menyerupai dia. Dan semua orang harus menyembah ketika yaitu ada didengarkan suara-suara. Yaitu sangkakala, seruling dan lain sebagainya. Alkitab katakan semua orang harus menyembah patung itu saudara. Ya, tingginya 60 hasta, kurang lebih 27-28 meter. Lebarnya 6 hasta, kurang lebih 3 meter saudara. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego gak mau. Bahkan ketika diperhadapkan dengan hukuman apa? Dapur api loh saudara. Ya, ini artinya diperhadapkan dengan kematian saudara. Mereka tetap bilang apa? Enggak. Walaupun saya harus mati. Kata Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun saya harus mati. Kalau Tuhan pun tidak tolong. Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Saya tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Saudara juga bersyukur kita di Tiberias. Bentuk nyata. Yaitu Anda dan saya yang ada di Tiberias. Kita punya gembala yang martir. Amin. Iya saudara. Maka Pak Pariaji saudara dalam sebuah yaitu kesaksiannya saudara yang terkasih dalam Tuhan menuliskan hal yang luar biasa. Ketika beliau sedang pelayanan saudara yaitu di Surabaya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pak Pariaji saudara dikatakan saat membagikan Injil di daerah Surabaya tiba-tiba banyak orang berteriak. Dan mau apa? Menangkap dan ingin merajam beliau sudah. Di tengah lapangan Pak Pariaji bukan lari, berlutut, berdoa. Bahkan dikatakan apa? Tuhan, kata Pak Pariaji, hari ini kuserahkan nyawaku. Doa hamba, setiap tetes darah hamba menobatkan satu jiwa. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, beliau tetap setia. Ya saudara, karena ya perlanjutan dari kisahnya adalah orang rajam timpuk dengan batu, dengan kayu. Tidak ada satupun yang kena saudara. Dan pelayanan terus berjalan. Ya beliau bersama ibu membagi-bagikan Injil saudara di kota Surabaya. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu saya percaya yaitu ketika hari-hari ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, termasuk Anda dan saya adalah bukti nyata kesetiaan gembala kita dalam menginjil, dalam memberitakan firman Tuhan. Dan Anda dan saya adalah salah satu orang-orang yaitu yang diselamatkan di akhir zaman ini. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Maka sederhana, apa yang mendasari ya orang setia gitu saudara? Apa yang mendasari orang setia kepada Tuhan? Yang pertama saya catat saudara, yang mendasari orang setia kepada Tuhan adalah pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara. Pengenalan yang benar akan siapa? Tuhan, saudara. Tak kenal maka tak sayang, saudara. Ya pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka bukan hanya sekedar tahu Yesus adalah Tuhan. Maaf saudara, iblis pun tahu Yesus adalah Tuhan. Saya mau sampaikan sama saudara, saudara harus sungguh-sungguh kenal. Kenal artinya apa? Mengetahui secara dalam. Yuk kita lihat ayatnya, perhatikan baik-baik. Yeremia 9. Ayat 23 sampai ayat 24 kita baca sama-sama saudara. Yuk, yang sudah sampai di sana kita mau baca Yeremia 29. Yeremia 9 ayat 23. Ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yuk, yang sudah sampai di sana kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena apa? Kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena apa? Kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi.
Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan kalau ada orang bermegah, jangan dia bermegah karena kekayaan, kebijaksanaan, kekuatannya, tapi bermegahlah karena dia mengenal nama Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengenal dengan benar siapa Tuhannya akan hidup setia di hadapan Tuhan. Amin. Iya, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, kalau Anda mengenal dengan benar siapa Tuhanmu, engkau tetap akan setia kepada Tuhan, saudara. Mohon maaf, engkau enggak akan lari dari Tuhan dan meninggalkan kesetiaanmu. Engkau akan tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Dalam Ulangan 5, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, akhir zaman Pak Pariaji selalu bilang apa? Yuk Anda dan saya setiap hari, makin hari kita makin mengenal Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Lewat firman. Lewat firman Tuhan kita mengenal Tuhan. Lewat apa lagi? Lewat masalah, tantangan, persoalan. Lewat pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara bahwa setiap orang-orang yang mengenal dengan benar siapa Tuhannya akan setia. Kenapa? Karena dia akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Maka pagi ini saya mau bilang sama saudara, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, itu biasa. Bilang sama saya biasa. Karena Alkitab bilang Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Saya pernah ketemu seorang bapak, saya pernah saksikan juga ini saudara. Di sebuah kesempatan dalam ibadah, saudara, bapak ini datang sama saya. Dia minta doa, ya, altar call gitu saudara, ya. Dia maju ke depan dan dia bilang, Pak Pendeta, tolong doain saya Pak Pendeta. Ya, saya bilang, kenapa Pak? Dia bilang ini, Pak Pendeta, ini jantung saya sakit. Saya bilang, ya, Tuhan tolong berkati Bapak ini sembuh, tidak sakit jantung. Jantung yang baru, jantung yang kuat, dalam nama Yesus. Amin. Saya mau pindah ke sebelah, ya saudara, dia tarik tangan saya, dia bilang, Pak belum selesai. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, ada lagi Pak. Kenapa? Saya bilang, ya ini Pak, anak saya Pak. Kenapa anaknya? Ya anak saya karena gak punya biaya. Jadi kuliah, ya mau di DO Pak. Wah, saya bilang kesian. Saya doa Tuhan tolong berkati ekonominya, Bapak ini diberkati Tuhan, anaknya bisa kuliah lagi. Amin. Ya, saya mau pindah. Ditarik lagi Pak, belum Pak. Banyak amat masalahnya ini orang. Iya. Saya bilang, apa lagi Pak? Saya bilang, satu lagi Pak, apa saya bilang? Tanah saya itu di Bogor, ya, daerah Bogor Pak, itu ya Citayam gitu Pak, di situ Pak, itu ditipu Pak sama orang. Sekarang tanah itu sengketa, sekarang tanah itu ada di pengadilan. Tuhan tolong supaya diberi kemenangan, itu hak saya Pak, itu tanah saya, warisan orang tua. Tapi ada orang rebut tanah itu Pak, tolong doain Pak, saya doa. Tuhan tolong supaya tanahnya dalam nama Yesus menang. Kami tolak roh gagal, Tuhan urapi di pengadilan menang. Amin. Ya, udah selesai Pak. Saya tanya dulu dong, udah selesai? Oh udah selesai Pak. Nggak ada lagi nih, nggak ada lagi Pak. Tapi di akhir, di ending dia bilang ini sama saya saudara. Saya percaya Pak, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya Pak, Tuhan pasti memberkati saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat perkataan Bapak ini saya belajar saudara. Masalahnya ada 3 loh. Kesehatannya kena. Iya kan? Kesehatannya kena, saudara. Ya, ekonomi keluarganya kena. Ya, yang ketiga, saudara, ya sepertinya masa depannya juga kena. Ya, artinya apa? Ya, asetnya, ya tempat harusnya punya dia, milik dia diambil orang. Tapi di endingnya, saudara, tidak ada ketakutan di wajahnya. Dia tetap senyum dan dia bilang, Pak, saya percaya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti berkatin saya. Lalu dia bilang sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak? Kalau saya sharing-sharing kadang-kadang ya, saya minta tolong dukungan doa, saya boleh WA nggak? Oh boleh, saya bilang. Ya tenang aja saya bilang. Pokoknya kalau ada persoalan, masalah, tantangan, saya akan doa. Sebagai pendeta hamba Tuhan, ya tugas kami berdoa. Makanya Tiberias, saudara, kalau saudara lihat ya di website saudara ada nomor-nomor telepon, ya para hamba Tuhan, para pendeta 1x24 jam saudara bisa hubungi untuk sharing, minta doa dan lain sebagainya. Maka perhatikan saudara, ya saya bilang sama Bapak itu ya pasti Bapak diurapi, diberkati, disembuhkan Tuhan. Amin. Selesai, pulang saudara. Kisah ini berlanjut ketika saya sampai di rumah. Tiba-tiba saudara malam setelah selesai pelayanan, ada WA masuk, kling gitu saudara. Saya buka, ini Bapak. Dia bilang ini, Shalom Pak Pendeta. Ya Shalom, saya bilang. Saya yang tadi Pak, di Menteng Prada. Ya itu waktu itu di Menteng Prada. Saudara. Jangan lupa Pak, 1, sakit jantung. 2, anak mau di DO. 3, tanah ditipu orang. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Wih, puji Tuhan, saya bilang. Saya jawab, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dia jawab lagi, glory. Saya jawab lagi, Hosanna.
Dia jawab lagi, GBU. Saya jawab, GBU tuh? Dia jawab lagi, GBU all. Enggak habis-habis. Maka saudara, paginya saya bangun. Sekitar mungkin jam 5:30, dia udah WA lagi loh. Dia bilang sama saya, Shalom Pak Pendeta, selamat pagi. Saya habis berdoa. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Yang tidak pernah terlambat bersinar. Jangan lupa, 1, jantung. 2, anak di DO. 3, tanah ditipu orang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Wih, mantap, saya bilang. Siang saya mau makan siang. Shalom Pak Pendeta. Jangan lupa, 1, jantung. 2, anak ditipu orang. Anak di DO. Kebalik saudara. 3, tanah ditipu orang. Ya, di bawahnya lagi dikasih ayat. Tuhan Yesus adalah kekuatanku dan bentengku. Tapi di situ saya lihat dia berarti baca firman. Ayatnya beda-beda loh. Kadang-kadang saya lagi duduk-duduk ya, lagi ngobrol saudara sama teman, tiba-tiba masuk link. Saya lihat, ya Bapak ini, Shalom Pak Pendeta. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah, dia tetap Allah yang menolong. 1, jantung. 2, tanah lagi. 3, wah itu aja pokok doanya saudara. Sampai waktu saya datang ke Menteng Prada, dia mau maju ke depan, saya bilang jantung. Saya bilang anak di DO, tanah ditipu orang. Wih, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, sakti. Bisa tahu masalah saya, bukan sakti. Lu WA gua tiap hari. Tapi saya lihat dia setia, bilang sama saya setia. Iya, bahkan kadang-kadang sehari saudara bisa 5-6 kali dia WA saya. Dia bilang, Shalom Pak, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Shalom Pak Pendeta, Yesus memberikan kita kemenangan. Dalam hati saya ini yang pendeta saya apa dia? Ini yang punya masalah gua apa lu ini? Tapi lihat saudara, dia setia saudara. Tapi saya percaya kesetiaan membuahkan hasil karena Tuhan pasti tolong. Amin. Iya, maka saudara suatu hari dia WA, Shalom Pak, puji Tuhan. Tanah menang. Wih, saya bilang mantap. Tanah udah menang, saya langsung WA. Jual aja tanahnya Pak. Oh iya Pak, saya mau jual Pak. Ya karena saya berpikir anaknya butuh uang untuk kuliah. Tapi dia pun pemikirannya sama. Akhirnya dia jual. Shalom Pak, puji Tuhan sudah terjual. Ya sekarang anak juga sudah kuliah lagi. Weh, saya bilang mantap, saya bilang. 1 belum, jantung. Saya tanya, jantung gimana jantung? Jantung gimana jantung? Dia jawab, Pak, jantung sehat Pak. Mungkin kemarin saya jantungan karena tanah ditipu orang, anak di DO. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setia, amin. Yes, Pak Pariaji ajar Anda dan saya akhir zaman ini setia saudara. Maaf ya, kalau soal bicara berkat jangan takut, saudara pasti diberkati tadi saya bilang. Soal mohon maaf saudara, soal makan minum pakaian jangan takut. Tapi fokus kita akhir zaman apa? Setia. Iya saudara, makanya kenali dengan benar Tuhan kita. Daud mengenali Tuhannya dengan benar. Maka sebelum dia melawan Goliat, saudara lihat loh. Goliat itu saudara, waduh, 6 hasta sejengkal, hampir 3 meter. Saudara tahu kekuatannya saudara, Alkitab katakan saudara. Ya, kekuatan prajurit sejak muda. Senjatanya komplit. Tapi Daud bilang apa? Sebelum melawan Goliat, Daud bilang sama Saul, Saul, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar beruang. Saudara tahu, cakar singa dan beruang juga bicara soal kematian dan maut. Saudara. Daud bilang apa? Tuhan telah melepaskan aku, menolong aku. Dia mengenal dengan benar siapa Tuhannya. Lalu dia bilang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Sudah perhatikan, yang menang Daud apa Goliat? Yang menang Daud apa Goliat? Yes, yang menang Daud. Padahal Goliat tinggi besar, 6 hasta sejengkal. Sedangkan Daud, kalau saudara pelajari ya, dalam sejarah saudara tentara Israel, tingginya 1,6, 1,7, 1,8. Artinya hampir setengahnya. Bahkan Alkitab katakan gini, Daud masih sangat muda, bahkan kemerah-merahan. Mungkin kurang lebih seperti saya gini, kemerah-merahan. Ya, Alkitab katakan apa? Daud mengenal dengan benar siapa Tuhan. Maka pagi ini yuk saya mau sampaikan sama saudara. Kenali dengan benar siapa Tuhan. Saya mau sampaikan, kenali dengan benar siapa Allah kita. Amin. Kalau Anda mengenali dengan benar siapa Allah kita, ketika Anda baca firman, ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya, ketika kesetiaanmu diuji pun, engkau akan tampil sebagai pemenang, engkau akan tampil mulia di hadapan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Alkitab katakan gini, apa yang mendasari orang setia? Yang kedua, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. 1 Korintus 2. Perhatikan, 1 Korintus 11, 1 Korintus 11. Ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25, saudara. 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-23 sampai 25. Minggu lalu juga saya ada kutip ayat ini, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Apa yang mendasari orang setia kepada Tuhan? Yang kedua, karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yuk, 2, 3, ya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil apa? Cawan sesudah makan. Lalu berkata apa? Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, apa ciri orang yang mengasihi Tuhan? Dia selalu mau dekat sama Tuhan. Apa ciri orang yang mengasihi Tuhan? Dia selalu mau tinggal di dalam Tuhan. Makanya saya katakan, apa yang mendasari orang setia? Yang kedua, dia mengasihi Tuhan. Kenapa ayatnya perjamuan kudus, Pak Pendeta? Jelas, tidak ada hal yang lebih efektif selain menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau Anda mau mengasihi Tuhan, Anda mau dekat dengan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan untuk menyambut kedatangan Tuhan pun perlu minyak dan anggur. Perlu diurapi, perlu tubuh dan darah Yesus. Kenapa? Karena untuk Anda dan saya, yaitu di akhir zaman ini, setia, kita perlu mengasihi Tuhan. Lebih hari, lebih mengasihi Tuhan. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, ya, mengasihi Tuhan di sini berbicara mengenai apa? Tuhan mau Anda dan saya bukan hanya sekedar dekat, tapi tidak mengecewakan Tuhan, gitu loh, saudara. Tuhan mau Anda dan saya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau Anda mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, godaan, Anda akan menang di atas godaan. Amin. Ya, saudara. Iya, banyak orang hari-hari ini, maaf ya, saudara. Ada orang kenapa disebut meninggalkan Yesus? Tidak setia. Saya percaya dasarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Habis gimana dong Pak Pendeta? Udah umur segini Pak, belum juga dapat jodoh. Habis gimana ya Pak? Bukan cuman obral Pak, udah cuci gudang loh Pak. Habis gimana saya ke gereja juga, di gereja cari di gereja Pak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Andreas, Daud, Simeon, semua gak ada yang suka sama saya Pak. Akhirnya di luar saya menemukan belahan hati saya Pak. Aduh, hidungnya mancung, lesung pipitnya ada 9 loh Pak. Ini orang apa cumi-cumi, saudara? Saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Banyak orang tidak setia. Iya, saudara. Mohon maaf. Karena harta, karena jabatan. Orang bisa tidak setia sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi apa? Uang. Dia lebih mengasihi apa? Karirnya. Dia lebih mengasihi apa? Jabatannya. Maka suatu hari saya ketemu sama seorang bapak. Bapak ini saudara ajak saya makan. Pak Pendeta, boleh kita makan? Oh iya, saya bilang, boleh lah, namanya diajak makan. Tapi sebelumnya saya tanya, Pak tumben nih, ada apa ajak makan? Maaf saudara, dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya kerja di sebuah tempat. Oh iya, saya bilang, ini udah sampai di restorannya saudara. Ya, dia bilang, Pak Pendeta mau pesen apa aja silahkan. Saya mau sharing nih sama Pak Pendeta. Oh iya boleh, saya bilang, sharing. Silakan, saya bilang. Kenapa? Saya bilang. Iya Pak, saya kerja di sebuah tempat. Oh iya, saya bilang. Lalu saya ini wakil Pak. Wakil apa? Saya bilang. Ya wakil kepala lah Pak. Yes, orang nomor 2. Mantap, saya bilang. Saya mau dipromosi Pak. Jadi orang nomor 1. Wih, saya bilang. Hebat. Oh ini ucapan syukurnya Pak. Oh belum cukup sampai di sini. Tenang Pak, sebentar. Jadi gini, saya tanya sama Pak Pendeta. Oh iya, saya bilang. Kenapa? Dia bilang gini, manusia hidup berapa tahun Pak? Di dalam Tuhan. Saya bilang, 70, 80, Alkitab katakan. Oke, dia bilang. 70, 80 tahun Pak. Sekarang umur saya 50 Pak. Oh ya udah, saya bilang. Terus, nah saya 50 nanti saya jadi kepala di situ sekitar 5, kalau bagus 6, bisa 7 tahun Pak, diperpanjang. Kalau misalnya 2 kali ya bisa mungkin 10 tahun. Berarti umur saya, kalau saya pensiun, kalau saya berakhir 60 dong Pak. Oh iya, saya bilang. Pas ya Pak, 60. Iya, saya bilang 60. Terus? Nah, ini nih Pak persoalannya Pak. Kenapa saya bilang? Ya maaf ya Pak Pendeta. Kalau saya memang mau dipromosi itu ada salah satu syarat. Syaratnya apa saya bilang? Ya nggak boleh. Nggak boleh apa saya bilang? Ya nggak boleh di dalam Yesus dulu Pak.
Jadi sebentar saya izin nih Pak. 5 sampai 10 tahun saya izin dulu Pak. Kan manusia umurnya sampai 70-80, saya 50. Berarti nanti 60 saya balik lagi Pak. Nah itu hitungannya masih pas kan ya Pak? Saya jawabnya gini saudara, kalau saya malaikat Bapak saya gampar. Maaf ya saudara, iya di atas iya saudara. Enak aja Tuhan dimati-matikain saudara. Enak aja dia bilang saya tinggalin dulu Yesus sebentar. Lalu nanti saya balik lagi. Kenapa? Karena dia cinta sama jabatannya. Karena dia cinta sama uang. Dia cinta sama dunia. Pak Paryaji saudara yang terkasih dalam Tuhan berkata apa? Sejak kecil gak pernah mikirin uang saudara. Sejak kecil mohon maaf mikirinnya apa? Cari Tuhan, cari Tuhan. Cari kerajaan surga dan kebenaran. Ini akhir zaman bukan main-main lagi. Jangan lagi saudara menaruh hatimu pada dunia. Menaruh hatimu pada uang. Menaruh hatimu pada jabatan. Maaf saudara. Ini akhir zaman, jangan sampai saudara menyesal. Saya berdoa, saudara bukan orang-orang menyesal, saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya bilang sama Bapak itu, Pak maaf ya, gak jadi makan. Padahal makan siang, perut saya udah keruyuk-keruyuk saudara. Di depan saya makanan sudah tersedia. Tapi ya lebih baik saya putuskan tidak usah makan sekalian. Karena mohon maaf saudara, ya Tuhan pun pasti kesel sama saya. Kalau saya ikut makan sama dia, dulu saya ngobrol seakan-akan mohon maaf saudara. Saya kompromi dengan yang namanya ketidaksetiaan. Saya cuma bilang, Pak, saya tidak jadi makan. Tapi saya mau bilang, Bapak, renungkan baik-baik. Karena kalau Bapak umur 51, 52, 53, umur orang tidak ada yang tahu. Pak Paryaji pernah khotbah, hidup selangkah dari maut, saudara. Hidup hanya selangkah dari kematian. Ya, bahkan Alkitab bilang hidup seperti uap, saudara. Iya, maka itu saya bilang, Pak, kalau tiba-tiba umur 52, 53, 54, oke lah 55. Bapak, game over. Mampus. Dia bilang sama saya, mampus itu apa Pak? Neraka. Masa gitu aja gak ngerti. Saya pergi saudara. Nah, sampai hari ini Bapak itu tidak lagi hubungin saya. Dan tidak lagi datang kelihatan di tempat ibadah. Saya tidak peduli. Yang pasti saya sudah sampaikan firman Tuhan. Tapi saya mau sampaikan sama saudara yang hari ini, Anda dan saya, Anda di Tiberias. Hari ini saudara, yang ibadah pagi yang indah ini. Tetapkan hatimu. Cintai Tuhan lebih dari segalanya. Kasihi Tuhan lebih dari segalanya. Maka saya terlalu percaya, saudara dalam kesetiaanmu, engkau akan melihat perlindungan Tuhan. Kalau saudara lihat Mazmur 91, lihat saudara, keadaan zaman mungkin akan semakin susah. Keadaan zaman mungkin akan semakin sulit. Bahkan dalam Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Ada secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ada saatnya orang kerja keras untuk makan pun tidak cukup. Tapi untuk orang-orang yang mencintai, mengasihi Tuhan, saya terlalu percaya. Anda ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkatimu dalam segala keadaan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Setia, lebih cinta pada Tuhan daripada kepada yang lain. Yang ketiga saudara, apa yang mendasari? Orang setia. Terakhir, yang ketiga, mahkota kehidupan. Yuk kita lihat sama-sama, haleluya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 saudara. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yang sudah sampai di sana kita akan baca sama-sama. Yuk Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayat 12. 2, 3, iya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah, ini setia saudara, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang apa? Mengasihi dia. Yang ketiga, apa yang mendasari orang setia? Yang terakhir, mahkota kehidupan. Seberapa yang mau terima mahkota kehidupan? Boleh angkat tangan yang tinggi-tinggi. Yang enggak angkat tangan Tuhan catat. Kejam amat Pak Pendeta, enggak. Bercanda saudara. Saya berdoa. Doanya Pak Paryaji apa? Tiberias itu mempelai saudara, artinya. Amin. Tiberias itu mempelai, bukan hanya sekedar mempelai. Anda dan saya, yaitu kelasnya Ruang Maha Kudus. Gembala martir, gembala kita saudara Pak Paryaji diberikan janji yang luar biasa sama Tuhan. Lautan manusia dalam kerajaan sorga, dalam ruang Maha Kudusnya Allah. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara. Saya percaya penglihatannya gembala kita adalah Anda dan saya. Amin. Kenapa kita setia? Kenapa kita setia terhadap tantangan, terhadap godaan? Karena kita tahu di ujungnya pasti, bilang sama saya pasti, ada mahkota kehidupan. Amin. Yes. Mohon maaf saudara. Bagi orang-orang yang di luar Yesus, bagi mereka hanya sekedar maaf. Mudah-mudahan atau ya belum pasti. Tapi saya mau pastikan, Anda pasti masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Yes, kalau Anda setia, Ibu Gembala diberi penglihatan saudara, dibawa rohnya. Ada sebuah klaster atau mansion yang terbaik di surga saudara. Ya saudara.
Diperlihatkan saudara. Diperlihatkan dengan jelas. Ada rumah yang indah. Ada tempat yang indah. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Ya bahkan worship leader kita tadi, pendeta muda Reza saudara. Teman saya saudara. Waktu orang tuanya dipanggil Tuhan saudara. Papanya dipanggil Tuhan. Ya, dalam keadaan koma, papanya kembali tersadar. Dan papanya berkata, ada sebuah penglihatan di mana Tuhan membawa beliau melihat yaitu yang namanya tingkap langit surga. Dan surprise, kejutan yang luar biasa. Iya di atas iya. Boleh tanya nanti. Setelah MC selesai, silakan kerubutin dia sudah. ya, ada tulisan, ya seperti sebuah gapura. Tulisannya Tiberias. Anda sudah disiapkan tempat di dalam kerajaan surga. Anda sudah disiapkan tempat mahkota kehidupan. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Tetaplah apa? Setia. Soal berkat, mujizat, jangan takut. Selama Anda di Tiberias, Anda pasti diberkati. Selama Anda di Tiberias, pasti ada mujizat. Pasti ada pertolongan Tuhan, pasti tidak dirusakkan. Tapi yang lebih hebat lagi ketika Anda bisa setia sampai Tuhan datang. Pak Reji bilang, mari tetap setia. Sampai hari ini beliau terus menyerukan kesetiaan. Supaya Anda dan saya di akhir zaman ini benar-benar melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang setia di bumi diberkati, di surga akan menerima mahkota kehidupan. Maka sebagai penutup saudara, ada ayat yang luar biasa. Yuk boleh tampilkan di slide-nya. Perhatikan dikatakan apa? Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan apa? Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada apa? Kesudahannya akan apa? Siapa yang ngomong ini? Yesus Kristus. Dalam Matius 24 ayat 13. Selamat hari Minggu, tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita, saudara yang ada di rumah. Yuk dengan hati bersyukur kita datang pada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Syukur bagi kasih dan kebaikan-Mu. Saudara boleh naikkan syukurmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara yang ada di rumah boleh naikkan syukur. Kita bisa dengar firman Tuhan pagi ini. Itu sebuah hal yang indah. Sebuah hal yang luar biasa. Kita menikmati firman Tuhan Yesus. Kami mau setia Tuhan Yesus. Sampai kami mati. Atau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus naikkan syukurmu. Terus naikkan ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini janji kami, ini komitmen kami. Di saat badai bergelora sekalipun kami tetap setia. Bahkan sampai akhir kami menutup mata, sampai kami mati, sampai Tuhan datang kami akan tetap setia. Kami sadar ini akhir zaman, bukan saatnya kami main-main lagi. Tapi ini saatnya kami mempertahankan loyalitas kami terhadap Tuhan. Tuhan telah setia bagi kami mati di atas kayu salib. Tuhan telah setia bagi kami memelihara hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada di bulan yang baru. Tuhan telah setia menyertai keluarga, usaha, bisnis, karir. Tuhan telah setia juga memberkati pelayanan kami. Tuhan telah setia memperlihatkan kebaikan demi kebaikan. Maka pagi ini Tuhan kami janji, kami perbaharui lagi komitmen kami. Kami mau setia di hadapan Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu, Roh Kudus beri kami kekuatan. Bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman dan menyampaikan kabar baik ini bagi banyak orang. Kami bersyukur oleh sementara akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalamnya kami percaya kami dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Di dalamnya adalah hal yang mendasar kami mengasihi Tuhan. Kami mau setia pada Tuhan. Oleh karenanya dalam sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima, kami yakin ada kuasa, ada mujizat, ada berkat, ada pertolongan Tuhan. Ada karya-Mu dinyatakan bagi kami, menyelamatkan kami diselamatkan. Maka kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu. Maka di minggu pertama bulan yang baru ini Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami diberkati semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Di minggu yang pertama ini kami diberi kesempatan memberikan persembahan syukur kami yang kedua. Untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Kami sadar lewat persembahan kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Artinya kalau kami memberi persembahan, kami yakin lewat setiap rupiah yang kami bawa ada jiwa dimenangkan. Maka berkati setiap tangan-tangan yang memberi, keluarga, rumah tangga, usaha, karir, anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Dan yang terpenting yang kami percaya, kami pun percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Karena kami memberi
untuk pekerjaan Tuhan, dan kami pasti diberkati. Kami bersyukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu, kami beri yang terbaik, yang percaya, yang mau setia, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di bulan yang baru, di minggu yang pertama, di persembahan kita yang kedua. Kami bertahukan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah tersambung melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami beritahukan bahwa kami menyediakan, Gereja Tiberias Indonesia menyediakan bank transfer, yaitu 3 nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia, yaitu pada bank yang pertama yaitu Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230177771. Dan pada bank yang kedua yaitu Bank Mandiri Cabang Kemang Raya dengan nomor rekening 12600432831. Pada bank yang ketiga, bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan syukur kita yaitu berupa US dollar, bahwa Gereja Tiberias Indonesia juga menyediakan nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia pada Bank BCA USD KCU Cabang Gajah Mada dengan nomor rekening 012301837. Harapan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar televisi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kita mau siapkan tubuh jiwa roh kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Bangkitkan iman kita pada pagi hari ini. Kita percaya Dia Yesus Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dialah Yesus Tuhan yang selalu memulihkan setiap kehidupan kita. Kita menaikkan pujian syukur kita. Yesus, Kau telah mati bagiku. Hapus dosaku, tubuhmu dan darahmu Tuhan, sempurnakan kehidupanku. Yesus, Kau telah mati bagiku. Hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Katakan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, angkat pujian. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami bersyukur kasih dan berkat-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami. Maka kami bersyukur akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau setia mati di atas kayu salib bagi kami. Bahkan Engkau setia menanggung penderitaan, kutuk penyakit dosa kami, bahkan Engkau menanggung yaitu kutuk kematian bagi kami. Maka pagi ini kami percaya Tuhan, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu di Tiberias, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus di gereja martir, di mana kami percaya Tuhan memanggil gembala kami, Pendeta Parianji pada tahun 85 dengan perintah jelas tertulis di langit, bagaikan api jari-jari Allah memberi perintah mengembalikan perjamuan kudus di akhir zaman. Maka kami percaya Tuhan, maka setiap kami yang melakukan perintah Tuhan kami pasti diberkati. Lebih dari 7 kali Tuhan mengajar gembala kami tentang perjamuan yang benar. Bahkan Tuhan mengajar tentang perjamuan lebih dari roti mana. Kami bersyukur di akhir zaman kami tetap setia, karena ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu perjamuan kudus, kami percaya kami pasti diberkati Tuhan. Kami pasti tidak kekurangan menerima berkat
berkat-berkat yang melimpah dalam Tuhan. Bahkan kami bersyukur di Tiberias telah dibuktikan dengan banyak tanda. Orang-orang sakit sembuh, keluarga yang dipulihkan, yaitu ekonomi yang dipulihkan. Bahkan orang mati bangkit. Bahkan belum pernah ada dalam sejarah bayi mati dalam kandungan pun dibangkitkan di Tiberias. Kami bersyukur, kami percaya pagi ini mujizat pasti terjadi. Kami percaya setiap jemaatmu, yaitu dalam ibadah live streaming, dalam rumah mereka, dalam tempat mereka beribadah, diberkati Tuhan. Karena kuasa Tuhan menembus ruang dan waktu. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Yesus yang percaya kita katakan. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Mari sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Kami berdoa bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tidak ada satupun yang terhilang dalam nama Yesus. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman ketika Tuhan datang di awan-awan. Kami percaya bersama keluarga akan terangkat ke surga, terbang ke surga untuk pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Doa kami tidak satupun keluarga kami yang tertinggal dalam nama Yesus. Yang ketiga, dengan tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, agar tubuh kami sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tidak ada tumor, tidak pendarahan, bersama keluarga sehat. Kami tolak virus penyakit, kami tolak virus COVID-19 dalam nama Yesus. Kami bersama keluarga tidak tertular, tidak terpapar. Tubuh kami sehat bersama keluarga. Kami percaya segala penyakit sembuh, segala penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus. Kita makan sama-sama dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Dengan darahnya yang pertama memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami diampuni, kami ditebus oleh darah Yesus. Oleh karenanya kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kami percaya bersama keluarga kami diampuni, dikuduskan, disucikan oleh darahnya. Kami percaya kami menang atas dosa, kami menang atas yang jahat, kami menolak setan-setan dan segala perbuatannya bersama keluarga, keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak orang ketiga dalam nama Yesus. Kami percaya kami diurapi penuh kemuliaan, tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa. Kami tolak perzinahan, percabulan dalam nama Yesus. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami bersama keluarga diberkati, dijauhkan dari yang jahat. Kami tolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi dalam nama Yesus. Yang kedua, darah Yesus memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Kami percaya
bersama keluarga diselamatkan. Yang ketiga, oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu, segala penyakit kami disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tubuh kami sehat sempurna, terpelihara sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis. Mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi. Telinga, pendengaran, pernafasan sehat, jantungku sehat, tidak serangan jantung, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, bersih, tidak ada flek. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Kami percaya tubuh kami sehat, organ-organ tubuh kami sehat, peredaran darah, tekanan darah normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak stroke, ginjal kami sehat, tidak cuci darah, lever sempurna, tidak kanker lever, setiap organ-organ tubuh sehat sempurna, segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Sebut nama penyakit saudara, percaya dengan iman. Dan saudara yang ada di rumah, sebut nama penyakitmu dengan iman, percaya. Alkitab katakan oleh bilurnya, oleh darahnya Tuhan menyembuhkan kita. Maka hamba doa, maka siapapun yaitu hari ini yang hadir, mereka sehat sembuh, mereka yang ada di rumah sehat diurapi. Bahkan siapapun yaitu Jemaat Tiberias, kami doa tidak tertular COVID-19, kami tolak COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap kami penuh dengan berkat, penuh kemuliaan, penuh dengan kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terkena COVID, Tuhan tolong beri kesembuhan, beri berkat. Maka dalam nama Tuhan Yesus bebas, dia itu akan segera sembuh. Kami doa dalam nama Yesus, apa yang kami minta kami terima dengan iman. Kami sehat dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh dan tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala kami untuk diucapkan bahwa perjamuan lebih dari roti mana. Kami bersyukur, kami percaya bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, makan tidur diberkati. Artinya kami yang perjamuan kudus di Tiberias lebih diberkati. Tidak akan miskin, tidak akan bangkrut, tidak akan gagal, tidak akan kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut dalam nama Yesus. Tidak hutang-hutang, setiap rupiah hutang terbayar lunas dalam nama Yesus. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun dengan roti mana, jubah baru, artinya gambaran warga sorga. Kami yang perjamuan, kami percaya di Tiberias kami mempelai akan terbang ke surga. Di akhir zaman kami akan diangkat. Kami percaya bersama keluarga akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, bangsa Israel 40 tahun kasutnya baru, gambaran seorang tuan, gambaran majikan. Lebih-lebih kami yang perjamuan kudus di Tiberias, kami percaya naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kami diberkati, tidak turun, tidak kekurangan. Kami berdoa masa pandemi ini, kami diberkati Tuhan. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut dalam nama Yesus. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, masa depan, anak-anak kami pun diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Yesus. Kita minum darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Haleluya. Silakan saudara boleh berdoa masing-masing. Alkitab katakan doa orang benar. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh bertobat, menerima tubuh dan darah Yesus, dosamu diampuni, engkau ditebus, engkau menjadi ciptaan yang baru. Tapi Alkitab katakan bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia adalah dosa. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh bertobat, saya percaya doamu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Semen hamishkan kata kodes. Inilah minyak urapan sesuai dengan firman Allah dalam Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1 ayat 9, Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Tahun 85 engkau memanggil gembala kami pendeta Parianji. Tertulis jari-jari Allah di langit bagaikan api. Untuk mengembalikan minyak urapan. Untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Bahkan telah dibuktikan yaitu dalam baptisan Tiberias, telah dibuktikan dalam pelayanan gereja Tiberias bersama gembala martir. Kami percaya banyak
orang-orang dilepaskan dari setan. Banyak orang yaitu disembuhkan dari penyakit. Minyak urapan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Maka kami bersyukur, inilah minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Silakan Allah hadir, menyertai, memberkati kami. Kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Inilah minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu setiap yang diurapi penuh kemuliaan akan terbang ke surga akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk masuk dalam kerajaan surga. Inilah minyak urapan. Amin. Saudara yang ada minyak, boleh angkat minyaknya sama-sama saya. Saudara yang ada di rumah, angkat minyakmu, sama-sama kita doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami percaya, kami mulia, penuh kemuliaan Allah. Silahkan Allah hadir di tengah kami. Allah kami muliakan, kami tinggikan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak dikalahkan setan-setan. Manusia mulia, di bumi diberkati seperti di surga. Kami mulia, akhir zaman kami yang diurapi akan terbang ke surga. Pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Setiap orang yang menerimanya menerima mujizat. Amin. Saudara, ya Alkitab katakan apa? Biarlah selalu putih pakaianmu. Artinya hidup benar di akhir zaman. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya harus selalu ada minyak urapan. Harus selalu Anda dan saya diurapi. Bukan hanya hari Minggu di gereja, tapi setiap hari. Bilang sama saya, setiap hari. Yes, saya percaya kalau Anda diurapi, yang namanya penyakit sampar, menular, ya termasuk COVID-19 tidak akan kena. Amin. Yes, saudara. Ya, dari awal tahun sebelum ya booming gitu saudara, ya mungkin baru kedengaran awal-awal virus ini ya beredar, saudara, sebelum masuk ke Indonesia bahkan Pak Pariaji Gembala Anda sudah doa, berseru, bahkan menangis, yaitu agar yaitu tidak satupun jemaat Tiberias yang terkena COVID. Bilang amin dong. Yes, tidak satupun jemaat Tiberias, bahkan yang terkena dampaknya pun tidak. Bahkan saya percaya resesi ini, kalau mungkin nanti orang-orang bilang, oh ada resesi lah, ada kesulitan dan lain sebagainya, Anda tetap diberkati Tuhan. Tapi kita doa, bangsa Indonesia tidak kena resesi. Amin. Yes, kita doa bangsa ini terus maju dan makmur. Maka kalau saudara perlu perjamuan kudus, Pak Pariaji ya menyediakan perjamuan yang beliau angkat, ya beliau doakan langsung, saudara, khusus juga untuk, ya ini khusus untuk yaitu keluargamu, mungkin orang tetanggamu yang mau menerima tubuh dan darah Yesus, ya mereka yang mengalami sakit COVID, yang tertular COVID-19, karena sudah banyak kesaksian saudara, orang-orang yang tadinya dinyatakan positif, ketika diurapi dengan minyak, menerima tubuh dan darah Yesus, cek lagi negatif. Amin. Ya saudara, maka kita bersyukur ya, kasih tepuk tangan boleh buat Tuhan Yesus. Maka Anda dan saya, kita doa terus diurapi tiap hari, bilang amin. Kita jangan sampai kena, amin. Iya harus diurapi, ini pertahanan kita saudara. Dengan apa? Karena mohon maaf, ini musuh yang tidak terlihat. Anda gak bisa lihat. Maka itu perlu Anda dan saya setia saudara di akhir zaman. Kesetiaan di tengah ketidakpastian ini akan membuahkan berkat dalam hidup kita. Mari kita doa, nanti saudara ya saudara bisa ambil minyak saudara lebih-lebih saudara yang perlu untuk diurapi di rumah. Mungkin ya ada areamu, tempat tinggalmu yang ada orang kena COVID, ya doa, urapi saudara. Saya percaya ada minyak, ada anggur, kita diurapi penuh kemuliaan. Lebih-lebih Anda punya gembala yang tiap hari saudara berdoa, amin. Berdoa, menangis untuk orang yang kena COVID, menangis untuk orang-orang disembuhkan. Maka kita juga yuk di akhir zaman ini tetap kita juga orang-orang yang berdoa. Kita tundukkan kepala kita tutup dulu ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus di akhir zaman ini, kami bersyukur karena kami orang-orang yang Tuhan panggil pilih untuk setia. Biarlah tetap hidup dan hati kami setia kepada Tuhan. Maka sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, bahkan sebelum kami berakhir dalam ibadah live streaming, yaitu sesi yang pertama ini Tuhan, maka kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu yang berjanji orang yang datang dalam ibadah roti, makanan, air, minuman, masa depannya, keluarganya, bahkan pengharapannya tidak akan pernah sia-sia, mereka akan terus diberkati Tuhan. Maka itu kami percaya Tuhan Yesus, kami pasti sudah diberkati Tuhan. Maka sebelum kami akhir ibadah ini, kami ucapkan berkat kami, doa kami untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa, Tuhan berkati bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia maju dan makmur. Indonesia diurapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus,
berdoa untuk bangsa ini, setiap problem, tantangan, masalah, pergumulan bangsa ini, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, keamanan, dan politik, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya kekuatan Tuhan bagi Pak Presiden, Pak Jokowi, bagi Pak Wakil Presiden, yaitu kami percaya juga semua, yaitu kementerian, kami percaya semua, TNI Polri, kami percaya semua, yaitu yudikatif, legislatif, semua Tuhan Yesus, yaitu yang menjalankan pemerintahan, kami percaya ada penyertaan dan takut akan Tuhan. Gereja kami Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan kami percaya kota kami Jakarta diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Pak Anies bersama wakilnya juga bersama semua, yaitu yang menjalankan pemerintahan di kota Jakarta. Kami berdoa Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan tolong pulihkan bangsa ini dari COVID-19. Kami tolak COVID-19 agar semakin banyak orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Bahkan kami berdoa Tuhan berkati gereja kami Tiberias, semua program acara gereja yang Tuhan yaitu setelah disiapkan semua boleh memenangkan banyak jiwa. Kami doa apa yang diperlukan gereja Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus juga gembala kami yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Isai Pariaji, Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji selalu sehat panjang umur sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan pakai untuk yaitu memenangkan banyak jiwa. Bahkan sepanjang hari ini dalam ibadah sesi yang kedua nanti dan juga sebentar sore kami percaya yaitu penuh kemuliaan Allah dalam pelayanan, banyak jiwa dimenangkan. Kami doa berkati bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati. Para pemimpin kami di Tiberias kami serahkan Pendeta Aristo, kami serahkan juga Pak Argo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka dalam pengurapan berkat Allah senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, siapapun mengambil bagian dalam pelayanan yaitu sepanjang hari ini di tempat ini diberkati Tuhan. Koordinator tempat ini Bapak Ronald bersama keluarga diberkati. Kami serahkan yaitu semua para pengerja dewasa, pengerja kaum muda, bahkan tim worship di mimbar kami serahkan. Pendeta Muda Reza dalam penyertaan, dalam berkat, dalam pengurapan Tuhan bersama keluarga. Kami percaya juga diurapi Tuhan, yaitu penuh kemuliaan Allah dalam pekerjaan juga diberkati. Evangelis Renol kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama keluarga. Dalam kerjaan kami serahkan juga dalam pelayanan. Para singers, tim musik kami serahkan, yaitu choirs kami serahkan, tim multimedia kami serahkan, tim event. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya juga pokok-pokok doa kami telah Tuhan kabulkan, telah Tuhan jawab. Kami cabut kata kutuk, kata penyakit, kata penderitaan, kami cabut kata kekurangan. Kami doa apa yang mereka minta doakan diberikan dalam nama Yesus. Bahkan sebelum tiba di rumah mujizat telah terjadi. Kami berdoa besok Senin hari kerja, hari usaha, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Usaha toko dagangan kami omsetnya melimpah, tidak kekurangan. Bahkan kami berdoa anak-anak kami yang sekolah, kuliah, juga masa depannya diberkati Tuhan. Kami bersyukur pagi yang indah, pagi perjumpaan kami dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah kami untuk memberkati kami. Pandang wajahnya, buka hatimu, umat Allah, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Seumur hidupmu, sepanjang hidupmu, engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Terimalah damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, sama-sama kita pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.